Biarkan dia pergi ke luar negeri. Setelah Leon keluar dari kamar, Jovita mulai berani mengeluarkan barang-barang pribadinya. Ia berpikir kalau ia berhak bebas, karena Leon tidak berhak menahannya lagi. Lelaki sejati akan menepati janji. Si ular naga itu sudah berjanji akan melepaskanku jika aku bisa membuktikannya, dan aku bisa melakukannya, ujar Jovita menarik tas ransel yang ia simpan di bawah tempat tidurnya. Saat ia dan Peter masuk ke apartemennya Benny, ia juga membawa barang-barang berharga milik ibunya dari apartemen Benny. Jadi, jika Leon melepaskannya, ia juga bisa hidup dengan menjual perhiasan milik ibunya yang ia ambil dari rumah Benny. Ia juga mengambil kartu milik Benny dan Lestari. Jovita berpikir ia hanya mengambil haknya yang pernah dicuri Benny dan Lestari dari keluarganya. Ia juga mengeluarkan sebuah iPad lama milik sang ibu yang ia ambil dari apartemen. Ia membongkar tas. Untungnya di dalam tas ada chargeran. Ia menghidupkannya. Melihat iPad itu masih hidup, Jovita sangat senang. Ia merasa sudah bertahun-tahun tidak memegang ponsel. Apalagi saat dia menghidupkannya, benda itu masih berfungsi. Bahkan paket internetnya masih aktif. Ibu memang wanita yang sangat hebat, ujar Jovita. Ia tahu ibunya selalu membayar paket internetan per tahun. Jadi saat iPad ia gunakan untuk berlatih senam itu masih berfungsi, walau sudah tidak dipergunakan berbulan-bulan. Dunia Jovita kembali serasa hidup. Ia berpikir Leon tidak melarangnya menggunakan ponsel. Ia juga berpikir kalau sebentar lagi ia akan membiarkannya bebas jika ia membuktikan kalau ayahnya bukan pembunuh. Dan ia berhasil melakukan itu. Ia sudah membayangkan bisa menikmati udara bebas. Pekerjaan menyingkirkan lelaki bangkotan itu butuh kerja keras. Aku percaya pada Om Peter. Jovita tidak peduli walau Leon melihatnya menggunakan iPad. Ia tahu Leon mengawasinya. Leon tidak akan berani melarangnya lagi menggunakan iPad milik ibunya untuk mengakses berita tentang Bokoy. Namun saat ini, ia merasa sudah berani mengangkat dagunya pada Leon dengan percaya diri. Aku sudah bilang, aku percaya pada ayahku. Di sisi lain, Leon terlihat seperti orang gila. Ia melemparkan semua barang dalam kamarnya. Harga dirinya terluka karena ia merasa kalah dari Jovita. Bukan hanya merasa kalah dari Jovita, ia sangat syok dengan pelakunya. Bagaimana mungkin lelaki tua keparat itu membohongiku selama ini? Bagaimana mungkin dia mempermainkan hidupku? Ujar Leon dengan berjalan sempoyongan. Ia marah karena Bokoy membohonginya. Leon merasa sangat terpuruk. Ia tidak pernah menduga akan terpuruk seperti ini. Apa yang terjadi? Kenapa jadi seperti ini? Leon menuangkan alkohol itu lagi ke dalam gelas. Ini pukulan terberat untuk Leon. Selain ia merasa malu pada Jovita, ia juga merasa dirinya sangat bodoh. Karena orangnya yang memanfaatkannya, orang yang ia anggap berjasa dalam hidupnya. Satu hari itu, setelah pengakuan Jovita dan bukti yang diberikan padanya, ia merasa dunianya runtuh. Ia tenggelam dalam keterpurukan. Apa yang sudah aku lakukan? Sial, keparat, bar. Melempar botol minuman ke dinding. Saat Leon merasa hancur, Jovita justru kebalikannya. Ia berniat meninggalkan Indonesia, menyerahkan kasus Bokoy pada Peter dan Leon. Maka ia berpikir, sebelum pergi,
Ia ingin ziarah ke makam keluarganya. Ia mulai mengumpulkan barang-barangnya dan hanya menunggu waktu untuk keluar dari rumah Leon. Ia mencoba menghubungi Peter. "Halo Hara." "Om, bagaimana?" "Hara, tetaplah di sana. Lelaki tua itu sudah mengetahui tentang kamu. Hanya Leon yang bisa melindungimu untuk saat ini. Jangan keluar. Aku juga akan berusaha membawamu ke luar negeri." "Apa? Aku tidak mau tetap di sini, Om. Carikan aku tempat tinggal." "Hara, Om minta maaf. Untuk saat ini, tetaplah di sana. Ini demi kebaikan kamu. Jika situasinya sudah baikan, Om akan mengabari kamu." "Baiklah, Om." Jovita kembali merasa sangat kesal ketika kebenaran sudah terungkap, tetapi hidupnya tetap tidak bisa bebas. "Daripada di sini, lebih baik aku menyusul paman di Amerika. Nanti sudah ada perubahan, aku akan kembali," ujar Jovita mencari kontaknya dengan pamannya. Namun, sekeras apapun ia mencari, tidak ada yang mengetahui nomor pamannya Jovita. Sebenarnya, Jovita masih punya satu keluarga lagi, adik ayahnya. Namun, kehilangan kontaknya dengan 1 tahun lalu, saat ayahnya Jovita mengetahui sang adik memiliki hubungan yang salah. Paman Jovita memiliki hubungan yang aneh, yakni suka sama sesama jenis. Jadi jeruk makan jeruk. Mengetahui hal itu, ayahnya mengusir adik lelakinya dari rumah. Ia melarikan diri ke Amerika dengan kekasih prianya. Jadi, Jovita Hara ingin menyusul sang paman ke sana, menyerahkan urusan Bokoy pada Peter dan Leon. Kini ia mencari cara untuk bilang mau pergi. Untuk pertama kalinya bagi Jovita setelah berbulan-bulan keluar, lalu datang ke ruang pos keamanan. Non Hara." Iwan dan Rico kaget karena dua orang itu tahu apa yang terjadi. Tony dan Jidan, Ken sudah dikembalikan ke Kalimantan. Karena Jovita sengaja meminta Tony ikut ke Kalimantan sebelum ia beraksi malam itu. Ia berharap lelaki tampan itu tidak mendapat masalah dari Leon. Karena sejauh ini belum ada yang mengetahui keterlibatan Tony. Anak buah Leon juga masih mengurung Biina dan suaminya dan seorang supir. Maka saat Jovita datang kembali ke pos penjaga di samping gerbang rumah tersebut, bawahan Leon semuanya menatapnya dengan kaget. "Halo Non. Non Hara, apa kabar?" tanya salah seorang anak buah Leon. "Baik, Pak. Kak Riko, aku bisa meminta tolong tidak?" "Iya, Non. Boleh, sini masuk." Meminta anak-anak lain keluar. "Saya ingin mengurus visa dan beli tiket. Bolehkah aku pakai identitas Kak Riko?" "Untuk apa, Non? Saya ingin pergi." "Hah? Mau kemana?" "Saya ingin keluar negeri." "Apa bos tahu ini, Non?" "Dia tidak akan melarangku pergi," ujar Jovita dengan yakin. "Maaf, Non, aku tidak berani. Semuanya harus persetujuan bos." Riko menolak karena ia tidak berani. Jovita juga tidak bisa berpergian ke luar negeri ataupun berpergian keluar kota, karena ia juga tidak punya identitasnya, karena sudah dibukukan. Ia sudah dinyatakan sudah meninggal. Ia kembali ke kamar. "Aku ini bagai setan yang bergentayangan. Kemana-mana tidak bisa. Dibilang hidup iya, dibilang mati masih bernyawa." Ia merasa tertawan lagi di rumah Leon. Tetapi bedanya saat ini ia sudah merasa lebih bebas. Riko melapor pada Leon kalau Jovita akan keluar negeri. "Bos, apa yang harus kami lakukan? Saya sudah kehilangan muka di depan Hara. Bagaimana mungkin bisa melarangnya?
Saya tidak punya hak lagi untuk melarangnya pergi, ujar Leon terlihat sangat putus asa. Lalu apa yang kita lakukan, bos? Biarkan dia pergi, ujar Leon dengan suara lemah. Bos, justru dengan terungkapnya masalah ini, nyawanya semakin terancam. Kalau begitu, bantu dia pergi ke luar negeri. Biarkan dia menenangkan diri di sana. Biarkan saya yang menyelesaikan lelaki tua ini, ujar Leon sangat marah. Jadi, bos setuju dia pergi ke luar negeri? Saya tidak punya pilihan lain, Rico. Lelaki tua itu tidak mudah dikalahkan. Namun, walau dengan kehilangan nyawa, saya akan membalaskan semua penghinaan ini. Wajah Leon terlihat sangat berantakan. Ia tidak ingin kehilangan Jovita, tetapi ia sudah kalah telak di hadapan wanita cantik itu. Semakin memikirkan kesalahannya dan memikirkan perbuatannya pada Jovita, ia semakin merasa gila. Ia melakukan kesalahan yang besar. Ia tidak berani lagi menatap wajah Jovita. Dia berhak bebas. Biarkan saya mengurus hatiku sendiri. Rico menghela napas berat, tidak melihat Leon yang sangat berantakan. Lalu, apa membiarkan Jovita pergi ke luar negeri? Meninggalkan dirinya pilihan yang tepat.